تنزيل من رب العالمين. يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم، وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، والله بما تعملون خبير. الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا، آمين ya rabbal alamin. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, malam hari ini Allah membimbing kita untuk berkumpul di tempat yang mulia dan di dalam perkumpulan yang paling mulia, yaitu majelis ilmu. Semoga apa yang kita lakukan ini diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Nah, inilah manfaat kalau kita berkumpul dengan orang soleh. Jadi kalau kita sakit, ada banyak orang yang mendoakan. Kalau kita meninggal dunia, maka teman-teman kita yang soleh itu akan mendoakan kita. Tapi kalau kita tidak berkumpul dengan orang soleh, tidak hadir kepada perkumpulan yang seperti ini, belum tentu teman-teman sekolah kita, teman-teman kampung, teman-teman perumahan kita itu mendoakan kita, belum tentu, jemaah rahimakumullah. Tapi ketika kita berkumpul di masjid, ada yang sakit di antara jemaah, maka banyak yang mendoakannya. Jika ada yang meninggal juga banyak yang mendoakannya. Oleh karena itu Nabi sangat menekankan kepada kita semua untuk mujalasatus shalihin, duduk bersama orang-orang yang soleh. Saking nikmatnya duduk dengan orang soleh itu Bapak Ibu, sampai doanya Nabi Yusuf itu minta kepada Allah agar di akhirat nanti ketemu lagi dengan orang soleh. Itu saking nikmatnya. Kata Nabi Yusuf, tawaffani musliman wa alhiqni bis salihin. Ya Allah, wafatkan aku dalam keadaan muslim dan pertemukan aku dengan orang-orang soleh. Jemaah rahimakumullah, malam hari ini kita akan melanjutkan pembahasan yang sempat kita bahas pada pertemuan sebelum ini, yaitu tentang nopo. Pertemuan sebelum ini bahas tentang neraka, jemaah rahimakumullah, ya. Malam hari ini kita akan melanjutkan pembahasan tentang neraka. Baru kemudian pertemuan berikutnya kita akan pindah kepada pembahasan yang lain. Baik, berbicara tentang neraka, sebagaimana yang saya sampaikan bahwa tidak ada berita yang paling menakutkan bagi orang beriman melebihi berita tentang siksa neraka. Nah, ini harus menjadi pola pikir kita sebagai orang beriman. Jadi kita harus menanamkan bahwa yang paling menakutkan
yang paling mengerikan itu bukanlah penyakit, bukanlah kemiskinan, bukanlah siksaan yang ada di dunia ini, tapi yang paling mengerikan dan menakutkan adalah api neraka, jemaah rahimakumullah, ya. Nah, kengerian api neraka itu Bapak Ibu ya digambarkan dari nama-namanya yang tidak ada yang kalem. Jadi nama-nama neraka itu nggak ada yang kalem, semuanya garang dan semua nama-namanya kasar. Nama-nama neraka yang sudah kita pelajari pada pertemuan sebelumnya ada Jahannam. Jahannam itu diartikan oleh ulama al-qa'rul ba'ir, jurang yang amat sangat dalam. Panjenengan kalau ada di tepi jurang ya, kemudian lihat ke bawah, itu kan ngeri sambil gemeter. Allah sebut neraka dengan nama Jahannam supaya kita begitu. Jadi supaya kita itu ngeri dan supaya kita takut kepada Allah Subhanahu wa taala dan takut kepada azab neraka. Allah menyatakan dalam Al-Qur'an waji'a yauma idzim bi jahannam. Ya. Kemudian ada juga nama neraka itu yang disebut oleh Allah dengan Jahim. Jahim artinya mata yang terbelalak, menunjukkan bahwa neraka itu setiap saat dalam keadaan marah. Kita bisa bayangkan bagaimana jika pasangan kita setiap hari matanya terbelalak. Jadi bapak-bapak misalnya punya istri setiap hari matanya terbelalak, ya, itu mengerikan jemaah rahimakumullah, menakutkan, ya. Nah, begitu juga seorang istri jika punya suami setiap hari matanya nggak pernah syahdu, matanya selalu garang, ya. Nah, maka tentu seorang istri itu tidak akan nyaman tinggal di rumah tersebut, ya. Lalu bagaimana dengan ahli neraka yang setiap saat, setiap waktu neraka itu digambarkan oleh Allah seperti mata yang terbelalak dalam keadaan marah. Nah, nama-nama ini disebutkan oleh Allah supaya kita takut jamaah rahimakumullah. Jadi sengaja Allah sebut neraka itu dengan nama-nama yang garang, nggak ada yang kalem, Bapak Ibu. Itu supaya ketika kita nyebut atau disebut nama tersebut ada perasaan takut yang muncul dari dalam hati kita. Nah, karena tanda orang beriman itu adalah takut kepada azab neraka. Tanda orang munafik kata Nabi adalah mereka sama sekali tidak takut kepada azab neraka. Makanya kalau kita disebut tentang neraka, kok kita ini nggak takut jemaah rahimakumullah, itu berarti banyak kemunafikan di dalam hati kita. Tapi ketika kita disebut tentang neraka yang begitu dahsyat dalam Al-Quran dan dalam hadis-hadis Nabi, berarti kita adalah mukmin yang sesungguhnya. Tanda orang itu takut kepada neraka, jemaah rahimakumullah, ada 3. Yang pertama tandanya dia akan banyak berdoa kepada Allah memohon perlindungan dari azab neraka. Makanya ketika Allah menyebut tentang ibadur rahman, hamba-hamba Allah yang pilihan, itu salah satu sifatnya adalah walladzina yaquluna rabbana asrif 'anna 'adzab jahannam inna 'adzabaha kana gharama. Dan orang-orang yang selalu berdoa rabbana asrif 'anna 'adzab jahannam, ya Allah palingkan dari kami azab neraka. Inna 'adzabaha kana gharama, sesungguhnya azab neraka itu azab yang kekal dan menyakitkan. Nah, ini tanda orang beriman itu selalu takut kepada neraka, sehingga dia selalu memohon perlindungan kepada Allah dari azab neraka. Panjenengan kalau takut kemiskinan, maka panjenengan akan selalu minta kepada Allah selamat dari kemiskinan. Kalau kita takut kepada penyakit, maka ketika kita berdoa kepada Allah, kita akan minta selamat dari penyakit jemaah rahimakumullah. Dan kalau kita takut dari azab neraka, tandanya apa? Kita banyak berdoa. Dan Allah sudah mengajarkan doanya dalam Quran. Yang pertama doa yang tadi ya, panjenengan hafal noboten? Hah? Ini kayak nggak takut sama api neraka panjenengan. Kok nggak hafal doanya? Rabbana srif 'anna
adzab jahannam inna adzabaha kana gharama. Atau doa sapu jagat, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Nah, itu penekanan di situ Bapak Ibu. Wa qina adzabannar. Sampai oleh kiai-kiai dulu diulang 3 kali. Wa qina adzabannar, wa qina adzabannar, wa qina adzabannar. Karena di dalam hadis yang sahih dikatakan, siapa yang memohon perlindungan kepada Allah dari api neraka sebanyak 3 kali, maka neraka itu berkata kepada Allah, ya Allah selamatkan dia dariku, ya Allah selamatkan dia dariku, ya Allah selamatkan dia dariku. Jadi tanda kita takut kepada neraka, kita banyak memohon perlindungan kepada Allah darinya. Kemudian yang kedua, tanda kita itu takut kepada neraka yaitu kita meninggalkan perbuatan maksiat. Itu tanda takut Bapak Ibu. Kalau kita masih berani melakukan perbuatan maksiat, apalagi mengentengkan perbuatan maksiat, menandakan bahwa kita ini berani masuk neraka. Nah, orang-orang sekarang ini banyak yang berani masuk neraka. Buktinya apa? Mereka banyak terang-terangan melakukan perbuatan maksiat, bahkan mengajak orang untuk melakukan perbuatan maksiat. Jadi orang-orang sekarang ini pemberani. Kalau orang-orang dulu penakut. Takut kepada apa? Neraka, jamaah rahimakumullah. Ya. Sehingga bermaksiat sedikit aja, bahkan tidak sengaja mereka lakukan, mereka udah takut. Ada seorang wanita punya penyakit ayan datang ke Rasulullah. Penyakit ayan itu tahu panjenengan? Apa? Iya. Jadi ketika penyakit itu datang, Bapak Ibu, ya, penyakit itu datang, dia tidak sadar bahwa dia sedang membuka auratnya. Ya, sehingga aurat itu dilihat oleh orang yang bukan mahramnya. Nah, wanita ini takut, padahal orang yang melakukan keburukan tanpa dia sadari itu tidak termasuk dosa. Tapi karena takut dia datang ke Rasulullah meminta, ya Rasulullah doakan penyakit saya ini sembuh. Sebab kadang kalau penyakit ini datang saya membuka aurat tanpa saya sadari. Ya. Ini takutnya para sahabat kepada azab neraka, jemaah rahimakumullah. Nah, maka tanda orang itu takut kepada neraka ialah dia meninggalkan perbuatan maksiat. Kemudian yang ketiga, tanda orang itu takut neraka adalah dia banyak bertaubat dan minta ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu tanda takut. Karena orang yang tidak mendapatkan ampunan Allah berarti dia akan disiksa oleh Allah dengan siksa neraka. Nauzubillah min dzalik. Kemudian kita sudah mempelajari ayat-ayat tentang neraka pada pertemuan sebelum ini, ya. Ada tambahan sebelum kita masuk, ya, hadis-hadis tentang neraka, Bapak Ibu. Ada tambahan yang harus kita pahami tentang fasilitas ahli neraka. Jadi fasilitasnya semua azab. Beda dengan surga. Surga itu semua fasilitas kenikmatan, jemaah rahimakumullah. Adapun penghuni neraka, neraka ini semua fasilitasnya adalah azab dari Allah Subhanahu wa taala. Pertama, makanan ahli neraka. Jadi jangan dikira ahli neraka itu nggak ada makanannya, ada. Apa makanan untuk mereka? Dikatakan dalam Al-Quran, pertama makanannya adalah dhari'. Dhari' itu pohon yang berduri dan beracun. Allah sebutkan dalam surah Al-Ghasyiyah, laisa lahum ta'amun illa min dhari'. Makanya imam yang paham ayat itu ketika dia menjadi imam saat membaca ayat tersebut biasanya dia diam. Cuma kadang makmum ini nggak paham kalau imamnya sedang merenung, akhirnya dilanjutkan sama makmumnya. Saya pernah apa di sini apa di mana, ya. Jadi saya ingin berusaha untuk meresapi ayat itu. Saya diam. Laisa lahum ta'amun illa min dhari'. Ada jemaah la yusminu wa la yughni min ju'. Dikira saya tidak hafal jemaah atau lupa, ya. Nah, maka dhari itu pohon yang berduri dan beracun.
Jadi makanannya sangat tidak layak. Bahkan Allah mengatakan la yusmin, tidak menggemukkan, wala yughni min ju', dan tidak menghilangkan rasa lapar. Kemudian di ayat lain Allah menyatakan bahwa makanan penghuni neraka itu adalah zakum. Buah zakum, jamaah rahimakumullah. Allah sebutkan dalam surah Ad-Dukhan ayat 43 sampai ayat 50. Allah mengatakan inna syajarataz zakum, sesungguhnya buah zakum, ta'amul athim, makanan para pendosa. Bukan makanan orang miskin, tapi makanan para pendosa. Kal muhli, Allah menggambarkan buah zakum itu kal muhli, seperti timah Bapak Ibu. Seperti timah, yaghli fil butun, yang dapat membuat isi perut ini mendidih, jemaah rahimakumullah. Jadi ketika dimakan perutnya langsung mendidih dan ususnya putus, jemaah rahimakumullah. Kaghalil hamim, seperti air yang mendidih. Khudhuhu fa'tiluhu ila sawail jahim. Ya. Kata Allah, khudhuhu fa'tiluhu ila sawail jahim. Tangkaplah mereka. Jadi penghuni neraka itu Allah perintahkan malaikat untuk menangkap mereka. Ya. Tsumma subbu fawqa ra'sihi min adzabil hamim. Kemudian tuangkanlah dari atas mereka min adzabil hamim, air yang sangat panas. Jadi dituangkan, dikasih zakum, kemudian dituangkan air yang sangat panas dari kepala mereka. Sehingga bagian luarnya panas, mendidih, bagian dalamnya juga mendidih karena dia memakan buah zakum. Na'udzubillah min dzalik. Nah, Allah cerita begini-begini ini Bapak Ibu supaya kita takut. Masa kita diceritakan begini nggak takut? Berarti sangat keras hati kita ini kalau diceritakan tentang neraka tapi kita sama sekali tidak takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, jemaah rahimakumullah, pakaian ahli neraka itu disebutkan adalah pakaian dari cairan aspal. Ya, seperti cairan aspal yang amat sangat panas. Allah sebutkan dalam surah Ibrahim ayat 50. Sarabiluhum min qatiranin wa taghsha wujuhahumun nar. Pakaian mereka min qatiranin, dari cairan aspal, ya. Wa taghsha wujuhahumun nar, dan wajah mereka diliputi oleh api neraka. Nauzubillahi min dzalik. Kemudian yang ketiga, minuman ahli neraka adalah minuman air yang sangat panas. Allah sebutkan dalam surah Al-Ghasyiyah, yusqa tusqa min ainin aniyah. Dia diberikan minum oleh Allah min ainin aniyah, dari mata air aniyah yang amat sangat panas. Ketika penghuni neraka mengeluh kehausan, Allah datangkan air kepada mereka. Allah sebutkan dalam surah Al-Kahfi ayat 29. Wa iyastaghitsu yughatsu bima'in kalmuhli yashwil wujuh. Ketika mereka meminta air kepada Allah, maka Allah datangkan air. Air itu datang dari atas mereka, tapi air itu sangat panas. Ketika mereka membuka mulut mereka untuk bisa mendapatkan air itu, dikira oleh mereka air itu air yang segar, tapi ternyata air itu air yang sangat panas. Kalmuhli yashwil wujuh, air itu seperti tembaga yang panas, tembaga cair yang panas. Yashwil wujuh, yang dapat membakar wajah mereka. Nauzubillahi min dzalik. Semoga Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan kita semua dari azab neraka. Amin ya rabbal alamin. Nah, di dalam kitab ini jamaah rahimakumullah ada 5 hadis yang disebutkan. Pertama, Rasulullah SAW bersabda, hadis riwayat Imam Muslim, yu'ta bi jahannam yawma idzin laha sab'una alfa zimamin ma'a kulli zimamin sab'una alfa malakin yajurrunaha. Kelak pada hari kiamat, neraka jahanam itu akan didatangkan oleh Allah. Ya, akan didatangkan oleh Allah. Lalu neraka jahanam itu akan diseret oleh malaikat, ya, dengan tali tampar sebanyak sab'una alfa zimam, 70.000 tali tampar.
ma'a kulli zimamin sab'una alfa malakin. Setiap tali tampar itu ditarik oleh 70.000 malaikat. Berarti berapa semuanya ini? 70.000 kali 70.000. Nah, agak lama kalau disuruh gitu. Hah? 4 juta 4.900.000. Betul ya? Gimana? Pak Parman ini pernah jadi auditor. Pakai kalkulator. Pakai kalkulator. Baik, sekitar 4.900.000 Bapak Ibu. Padahal malaikat itu malaikat yang makhluk Allah yang paling kuat itu malaikat. Bayangkan malaikat Jibril hanya dengan satu sayapnya dia bisa mengangkat negeri kaum Sodom, kaumnya Nabi Lut yang berbuat homoseksual. Diangkat negerinya dengan satu sayapnya saja. Diangkat ke atas. Sampai kata ulama, malaikat-malaikat yang ada di langit itu bisa mendengar suara ayam. Ya, bisa mendengar suara-suara hewan. Ya. Kemudian setelah diangkat lalu dijatuhkan dalam keadaan terbalik, jemaah rahimakumullah. Itu baru satu sayap. Bagaimana kalau dengan semua sayapnya? Jadi padahal malaikat ini makhluk yang amat sangat kuat. Tapi untuk menarik neraka jahanam, maka Allah kerahkan 4.900.000 malaikat. Ini menunjukkan neraka jahanam adalah sesuatu yang amat sangat besar. Ya. Jadi kalau neraka itu aja ditarik oleh 4.900.000, diseret oleh 4.900.000 malaikat, lalu betapa ngerinya azab neraka jahanam, jemaah rahimakumullah. Ya. Nah, ketika neraka didatangkan oleh Allah, saat itu manusia ingat akan dosa-dosa yang pernah dia lakukan. Allah sebutkan dalam surah Al-Fajr, waji'a yawma idzin bi jahannam yawma idzi yatadhakkarul insanu wa anna lahu dzikra. Kalau imam baca surah ini, panjenengan usahakan merenung, masukkan ayat ini ke dalam hati panjenengan. Pada hari itu neraka jahanam didatangkan. Yauma idzi yatadzakkarul insan. Pada saat itu semua manusia baru ingat, baru menyadari akan dosa-dosa yang pernah dia lakukan. Wa anna lahu dzikra. Tapi ingatan itu tidak berguna, kata Allah. Makanya ingatan yang berguna akan dosa-dosa yang pernah dilakukan itu adalah ketika masih hidup di dunia. Makanya kita ini butuh waktu menyendiri Bapak Ibu, waktu sendiri untuk mengingat apa? Mengingat dosa-dosa yang pernah kita lakukan. Dulu ketika kita masih muda ya, ketika panjenengan masih usia SMP, ketika panjenengan masih usia SMA, ya, pernahkah panjenengan meninggalkan sholat? Pernahkah panjenengan berbuat maksiat? Itu diingat, di flashback jamaah rahimakumullah. Kemudian ingatan itu yang mendorong kita untuk banyak istighfar dan bertaubat kepada Allah. Itu ingatan yang berguna. Tapi ketika manusia itu ingat saat neraka sudah diperlihatkan oleh Allah, maka Allah mengatakan wa anna lahud dzikra. Ingat itu enggak ada gunanya. Enggak ada gunanya, kata Allah. Karena enggak ada gunanya, maka manusia saat itu berkata, yaqulu ya laitani qaddamtu li hayati. Ya laitani, seandainya, qaddamtu li hayati, aku beramal li hayati, untuk kehidupanku ini. Jadi mereka mengatakan kehidupanku, menunjukkan apa? Bahwa kehidupan yang sesungguhnya adalah kehidupan akhirat, jemaah rahimakumullah. Lalu Allah mengatakan fa yauma idzil la yu'adzibu 'adzabahu ahad. Pada hari itu tidak ada seorang pun yang mengadab lebih dahsyat daripada azab Allah. Wala yuthiqu wathaqahu ahad. Tidak ada seorang pun yang mengikat lebih hebat daripada mengikatnya Allah Subhanahu wa taala. Penghuni neraka nanti akan diikat oleh Allah dengan rantai yang panjangnya rantai tersebut dikatakan dalam surah Al-Haqqah sab'una dhira'an. Sab'una dhira'an, 70 hasta, jemaah rahimakumullah. Nah, ini hadis yang pertama.
Kemudian kita lanjut hadis yang kedua, yaitu tentang panasnya api neraka. Nabi mengatakan dalam hadis riwayat Imam Muslim, narukum hadhihi ma yuqidu banu adam juz'un wahidun min sab'ina juz'an min nari jahannam. Kata Nabi, api yang dinyalakan oleh manusia adalah satu bagian dari 70 bagian panasnya api neraka. Subhanallah Bapak Ibu. Jadi api yang kita kenal, yang kita tahu di dunia ini, yang dinyalakan di dunia ini, itu masih panasnya, itu masih satu bagian dari 70 bagian panasnya neraka jahanam. Ya. Makanya ketika ada panas yang berhembus, cuaca yang sangat panas, jemaah rahimakumullah, Nabi menyebutnya min fayhi jahannam. Itu hembusan neraka. Kan kita pernah belajar ya di kajian Selasa subuh, jemaah rahimakumullah, bahwa ketika cuaca amat sangat panas, maka Nabi memerintahkan para sahabatnya untuk melaksanakan sholat duhur ketika mulai dingin. Kata Nabi, fa'abridu bis sholah, kerjakanlah sholat ketika sudah mulai dingin. Adzannya tetap di awal waktu, adzannya misalnya jam setengah 12, tetap jam setengah 12. Tapi pelaksanaan jamaahnya jam 1, jam 2. Jam 2 baru dilaksanakan sholat berjamaah zuhur. Jadi di zaman Nabi itu sangat fleksibel. Karena apa? Karena yang diinginkan oleh Nabi dalam sholat itu adalah kekhusyuan. Orang kan kalau panas gerusa-gerusu, pengen cepat selesai, ya. Tapi kita zaman sekarang ini nggak panas, tapi tetap gerusa-gerusu. Nah, jadi keimanan manusia itu semakin akhir semakin rendah, jemaah rahimakumullah. Ya, kalau sahabat punya masjid seperti kita sekarang ini, oh nggak pulang-pulang mereka dari masjid, nggak pulang-pulang mereka, ya. Jadi mereka betah di masjid, bukan tidur. Ya, mereka beribadah kepada Allah nyaman di masjid, mau musim dingin, musim panas mereka akan nyaman. Ya. Nah maka jemaah rahimakumullah, kata Nabi, ketika panas itu sangat menyengat, maka kerjakanlah sholat duhur saat mulai dingin. Fa inna syiddatal harri min fayhi jahannam, karena panas yang menyengat itu hembusan dari neraka jahanam. Hembusannya aja seperti itu. Lalu bagaimana dengan apinya, jemaah rahimakumullah? Kata Nabi, api di dunia ini hanya satu bagian dari 70 bagian panasnya api neraka jahanam. Nauzubillah min dzalik. Ya. Kemudian ada ayat Al-Qur'an tentang bahwa kita ini tidak boleh lari dari panas dan tidak boleh lari dari peperangan karena panas, jemaah rahimakumullah. Ya. Sebagaimana Allah menggambarkan dalam surah At-Taubah 81. Wa qalu la tanfiru fil har. Mereka berkata, orang-orang munafik di zaman Nabi berkata kepada orang-orang Islam, la tanfiru fil har. Janganlah kalian berangkat fil har, di musim panas atau di waktu panas. Ya. Lalu Allah menjawab, qul naru jahannama asyaddu harra. Sampaikan kepada mereka Muhammad, api neraka itu jauh lebih panas. Laukanu yafqahun, jika mereka memahami. Jadi ibu-ibu kalau ada orang bilang ke panjenengan nggak usah pakai jilbab, sumuk, maka jawab dengan ayat ini, qul naru jahannama asyaddu harra. Naru jahannama asyaddu harra. Neraka jahanam jauh lebih panas. Ya, manusia masih bisa bersabar dengan panasnya matahari di dunia ini, tapi tidak ada manusia yang bisa bersabar dengan panasnya api neraka. Makanya seorang istri zaman dahulu ketika suaminya mau berangkat kerja, yang dipesan apa? Iyyakum wal haram, fa inna nasbiru 'alal ju' wa la nasbiru 'alan nar. Wahai suamiku, hati-hati mencari rizki yang haram. Kami ini bisa bersabar atas lapar, tapi kami tidak bisa bersabar atas api neraka. Ya.
Itu pesan istri-istri zaman dahulu. Ya, kalau istri zaman sekarang beda. Jamaah rahimakumullah. Pulang bawa rezeki yang banyak. Ya, pulang bawa rezeki yang banyak. Karena terngiang-ngiang dengan perkataan istrinya, akhirnya suaminya kalau pulang istrinya, kalau pulang rezekinya sedikit, dia merasa malu, akhirnya dia melakukan perkara yang haram untuk bisa membawa pulang rezeki yang banyak. Ya, rezeki itu yang penting halal. Banyak itu relatif jamaah rahimakumullah. Yang penting halal. Ya, makanya bersabarlah dengan lapar. Jangan sampai karena kita lapar kemudian kita melakukan hal-hal yang haram untuk menutupi rasa lapar kita. Ya, karena ada sesuatu yang tidak bisa membuat manusia itu bersabar, yaitu api neraka. Maka jamaah rahimakumullah, panasnya api neraka ini sangat luar biasa. Ya, panasnya yang sekarang ini 1 bagian dari 70 bagian panasnya api neraka jahanam. Kemudian yang ketiga, Bapak Ibu, masih dalam hadis riwayat Imam Muslim. Ishtakatin nar ila rabbiha. Neraka itu mengadu kepada Allah. Ya. Neraka mengadu kepada Allah. Jadi Allah dan Nabi Muhammad menggambarkan neraka itu seperti makhluk hidup yang bisa berbicara, ya. Kemudian bisa memukul, bisa berbuat, ya. Makanya dikatakan dalam hadis ini bahwa neraka mengadu kepada Allah. Apa kata neraka? Ya Rabbi akala ba'di ba'dan. Wahai Tuhanku, sebagian aku dengan sebagian yang lain saling memakan. Ya. Jadi api yang satu dengan api yang lain saling memakan. Saling bertabrakan jemaah rahimakumullah, ya. Itu untuk membuat panasnya api neraka itu semakin bertambah. Nah, kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan fa'adzina laha binafsaini. Allah mengizinkan neraka itu untuk bernafas sebanyak 2 kali dalam 1 tahun. Jadi dalam 1 tahun neraka itu bernafas sebanyak 2 kali jemaah rahimakumullah. Yaitu nafasin fisyita, nafas pada musim panas, wa nafasin fisaib, nafas pada musim nafas pada musim dingin, wa nafasin fisaib, dan nafas pada musim panas. Ketika neraka itu bernafas pada musim panas, maka tidak ada azab neraka yang lebih panas dibandingkan saat itu. Ketika neraka itu bernafas pada musim dingin, maka tidak ada azab neraka yang paling dingin melebihi pada saat itu. Jadi orang di neraka, Bapak Ibu, Allah akan azab dengan panas yang begitu luar biasa, tapi di sisi lain mereka juga akan diazab oleh Allah dengan dingin yang begitu luar biasa. Jemaah rahimakumullah. Ya. Nah, beda dengan di surga. Di surga itu nggak ada panas, nggak ada dingin. Adanya apa? Sejuk. Jemaah rahimakumullah. Di neraka ini hanya ada 2. Kalau nggak panas atau dingin, pakai mat wajib muttasil, ya. Na'udzubillah min zalik. Allah sebutkan dalam surah An-Naba, la yadzuquna fiha bardaw wala apa? La yadzuquna fiha bardaw wala syaraba illa hamiman wa ghassaqa. Hamiman, kecuali mereka akan merasakan hamiman, minuman yang amat sangat panas. Kalau ada minuman yang amat sangat panas, kira-kira ditelan apa buatan? Buatan jamaah rahimakumullah. Jangankan ditelan, diangkat aja nggak berani. Kecuali memang tempatnya tebal sehingga nggak kerasa, nggak tahu kalau itu panas. Akhirnya ketika menyentuh ke bibir langsung dimuntahkan. Tapi penghuni neraka tidak dapat memuntahkannya karena mereka memang dipaksa untuk minum air yang panas itu. Tapi di sisi lain Allah Subhanahu wa taala mengazab mereka dengan waghassaqan, dengan minuman yang amat sangat dingin yang tidak bisa digambarkan dinginnya dengan dingin di dunia. Ya, na'udzubillah min zalik. Ya, adapun di surga Bapak Ibu tidak ada panas dan juga tidak ada
dingin, sejuk jamaah rahimakumullah. Kata Allah dalam surah Thaha, innalaka alla taju'a fiha wa la ta'ra wa annaka la tadhma'u fiha wa la tadha. Engkau di dalam surga tidak akan kelaparan. Wala ta'ra, dan engkau di dalam surga tidak akan kekurangan pakaian, kata Allah. Wa annaka la tadhma'u fiha, engkau tidak akan haus di dalam surga. Wa annaka la tadhma'u fiha wa la tadha, dan kamu tidak akan kepanasan di dalam surga. Jadi enggak ada orang kepanasan, enggak ada sumuk di surga. Apakah ada AC-nya? Enggak ada jamaah rahimakumullah. Tapi suasananya tidak panas dan juga tidak dingin. Karena panas yang berlebih-lebihan ini juga azab dari Allah. Ya. Kemudian dingin yang berlebih-lebihan juga azab dari Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjut ayat atau hadis yang keempat. Ya. Hadis yang keempat masih dalam hadis riwayat Imam Muslim. Ini tentang azab neraka yang paling ringan. Ini paling ringannya aja berat, apalagi yang berat jemaah rahimakumullah. Nabi mengatakan, inna ahwana ahlin nar adzaban man lahu na'lani wa syirakani min narin. Sesungguhnya ahli neraka yang paling ringan azabnya adalah orang yang memakai sepasang sandal, dan sandal itu terbuat dari api neraka. Ya. Yaghli minhuma dimaghuhu kama yaghlil mirjal. Ya. Maka karena kedua sandal itu otaknya mendidih. Jadi panasnya masuk dari bawah masuk ke atas sehingga membuat otaknya mendidih jamaah rahimakumullah. Kama yaghlil mirjal, seperti mendidihnya gunung berapi. Ma yara anna ahadan ashaddu minhu adzaban wa innahu la ahwanuhum adzaban. Orang yang mendapatkan azab yang paling ringan ini, dia mengira bahwa tidak ada manusia yang paling dahsyat dan paling berat azabnya dibandingkan dia. Padahal kata Nabi, dia adalah orang yang mendapatkan azab paling ringan. Nauzubillah min dzalik. Jadi saking dahsyatnya azab itu, sampai dia menganggap bahwa itulah azab yang paling kuat diberikan kepada dia. Padahal dia adalah orang yang mendapatkan azab paling ringan jemaah rahimakumullah. Paling ringannya saja udah berat, apalagi azab yang berat jemaah rahimakumullah. Ya. Salah satu manusia yang mendapatkan azab paling ringan adalah paman Nabi yang bernama Abu Thalib. Nabi menyebutkan dalam hadis yang sahih, ya, walaupun berat ini disampaikan oleh Nabi, tapi Allah ingin menunjukkan bahwa sekalipun orang kafir, kalau dia berbuat baik kepada umat Islam, ya, Allah akan balas kebaikannya di dunia dan Allah akan balas kebaikannya di akhirat. Cuman bedanya kalau orang beriman dibalas kebaikannya yaitu dimasukkan ke surga. Kalau orang kafir kebaikannya dibalas oleh Allah tidak sampai membuat mereka selamat atau dikeluarkan dari api neraka. Hanya mendapatkan balasan keringanan azab Bapak Ibu. Ini bedanya orang beriman dengan orang kafir. Orang kafir itu kalau punya kebaikan, maka kebaikan itu nanti akan menjadi sebab jika dia masuk neraka, kebaikan itu akan menjadi sebab akan dikeluarkan dari neraka. Kata Nabi, siapa yang punya iman walaupun sebiji zarrah di dalam hatinya, Allah akan keluarkan dia dari azab neraka. Tapi orang kafir jemaah rahimakumullah, sekalipun kebaikan mereka seperti gunung, ya, maka kebaikan itu tidak akan dapat mengeluarkan mereka dari azab neraka. Kurang baik apa Abu Thalib? Coba panjenengan bayangkan. Mulai Nabi usia 7 tahun, Abu Thalib itu sudah merawat Nabi. Bahkan Abu Thalib tidak mau makan kecuali di sampingnya ada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika berdagang dibawa oleh Abu Thalib. Bahkan ketika Nabi menikah, yang ngantarkan siapa? Abu Thalib. Yang menjadi walinya adalah Abu Thalib,
Yang membacakan khutbah nikahnya juga Abu Talib, jamaah rahimakumullah. Ya. Kemudian ketika Nabi SAW berdakwah, yang membela dakwah beliau dari serangan orang-orang kafir tidak ada lain kecuali Abu Talib. Makanya ketika Abu Talib wafat, banyak tempat-tempat dakwah yang ditutup. Kata Aisyah radhiyallahu anha, aku melihat orang kafir itu selalu lemah sampai Abu Talib wafat. Ketika Abu Talib sudah wafat, aku melihat orang kafir itu sangat kasar, keras kepada Nabi Muhammad. Makanya Nabi hijrah ke mana? Ke negeri Taif, Bapak Ibu. Tapi ketika Nabi lari dari masalah, justru di negeri Taif mendapatkan masalah yang baru. Jadi kita ini nggak boleh lari dari masalah, jamaah rahimakumullah. Ya, apa ada seorang tokoh bilang, masalah itu jangan ditinggalkan, tapi masalah itu harus diselesaikan. Siapa yang bilang itu? Nah, maka jemaah rahimakumullah, ketika Nabi lari dari permasalahan yang ada di Mekah, ingin lari kemana? Bukan lari, ingin hijrah ke negeri Taif. Justru di negeri Taif Nabi mendapatkan masalah yang baru. Nah, makanya ketika Abu Talib wafat, jemaah rahimakumullah, Nabi itu berkata, demi Allah aku akan memohonkan ampun kepada Allah selama Allah tidak melarangku. Tapi ternyata Nabi dilarang oleh Allah. Ada paman Nabi yang lain yang masuk Islam, namanya Al-Abbas, Bapak Ibu, berkata kepada Nabi, wahai Rasulullah, apakah yang dilakukan oleh Abu Talib itu sama sekali tidak bermanfaat untuknya? Kata Nabi, bermanfaat. Dia sekarang berada di neraka yang paling landai, yang paling atas. Kalau bukan karena saya, maka dia berada di dalam neraka yang paling bawah. Nah, maka jemaah rahimakumullah, azab neraka itu ada tingkatannya. Ada yang paling ringan, ada yang sedang, ada yang paling berat, jemaah rahimakumullah. Yang paling ringan digambarkan seperti orang memakai sandal, lalu panasnya sandal itu. Jadi dia diazabnya dari bawah. Panasnya sandal itu masuk ke dalam tubuhnya, lalu membuat otaknya mendidih. Dia mengira bahwa dialah yang paling berat azabnya, padahal kata Nabi, dialah yang paling ringan azabnya. Nauzubillah min zalik. Kemudian hadis yang terakhir, Bapak Ibu, hadis riwayat Imam Ibnu Majah. Ini tentang dahsyatnya azab neraka dan tentang dahsyatnya nikmat surga. Jadi pada hari kiamat kata Nabi, yu'ta yaumal qiyamah bi an'ami ahli dunya minal kuffar. Pada hari kiamat nanti Allah akan mendatangkan orang kafir yang paling nikmat hidupnya di dunia. Orang kafir yang paling nikmat, mungkin dia seorang raja, ya, seorang raja, kekayaannya besar, dia tidak pernah sakit, pengikutnya banyak, istrinya banyak, dan lain sebagainya, paling nikmat hidupnya. Nanti akan didatangkan oleh Allah pada hari kiamat. Kemudian Allah berkata kepadanya, ighmisuhu finnari ghamsatan, celupkanlah jari telunjukmu ke dalam neraka, satu kali celupan saja, kata Allah. Langsung mau tidak mau jari telunjuk itu bergerak, jemaah rahimakumullah, kemudian masuk ke dalam neraka. Hanya satu kali celupan saja. Setelah itu diangkat. Kemudian setelah diangkat, lalu Allah Subhanahu wa taala bertanya kepadanya, ya fulan, hal asabaka na'imun qattun? Wahai fulan, apakah kamu pernah merasakan kenikmatan selama hidup di dunia? Dia menjawab, la ma asabani na'im qattun. Tidak, aku tidak pernah merasakan kenikmatan waktu hidup di dunia. Jadi kenikmatan yang pernah dia rasakan, kenikmatan yang besar, Bapak Ibu, seketika lupa, ya, seketika tidak ada dalam pikirannya, ketika jari telunjuknya dicelupkan ke dalam api neraka. Itu baru jari telunjuknya, jemaah rahimakumullah. Bagaimana kalau seluruh anggota badannya? Nauzubillah min dzalik. Kemudian di sisi lain Allah Subhanahu wa taala mendatangkan bi asyaddil mu'minina dharran wa bala'an,
orang mukmin yang paling dahsyat ujiannya. Ya, paling dahsyat ujiannya. Mungkin ujiannya apa dia itu? Sakit berkepanjangan, apalagi tidak punya uang, apalagi ujiannya ditinggalkan oleh pasangannya, apalagi tidak punya rumah, ya. Pokoknya ujiannya bertubi-tubi. Allah datangkan manusia yang paling berat ujiannya, yang paling sedih ketika hidup di dunia. Lalu Allah perintahkan dia, ighmisuhu ghamsatan finnar. Ya, masuklah ke dalam surga, celupkan tanganmu ke dalam surga, maksudnya dimasukkan tangannya aja yang masuk ke surga ini. Satu kali kata Allah. Setelah itu dia memasukkan tangannya ke dalam surga, lalu kemudian Allah bertanya kepadanya, ya fulan hal asabaka darrun qattun, wahai fulan, pernahkah kau merasakan kesulitan suatu hidup di dunia? Apa jawaban dia? La, enggak pernah. Tidak pernah aku merasakan kesulitan hidup sewaktu di dunia. Subhanallah. Jadi kenikmatan neraka, kenikmatan surga, jemaah rahimakumullah, melupakan dia terhadap kesulitan yang pernah dia alami sewaktu di dunia. Nah, ini perbandingkan azab neraka dengan nikmat surga. Maka semoga kajian ini membuat kita semakin takut kepada azab neraka dan kita diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari siksa neraka. Amin ya rabbal alamin. Ada pertanyaan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Diciptakan dari api, apakah jin nanti bisa merasakan panasnya api neraka? Iya. Jadi nanti ketika di neraka jin itu nggak bentuk api, ya. Kita kan diciptakan dari tanah. Coba kita ditabuk dengan tanah, sakit nggak badan? Nah, jadi kalau tanahnya panas, ya, tanahnya panas, jemaah rahimakumullah, lalu disentuhkan kepada kita, nah maka kita akan merasakan panasnya. Atau ditabukkan kepada kita juga panas, juga kita akan merasakan sakit. Walaupun sebenarnya kita diciptakan dari tanah, ya. Jin diciptakan dari api, tapi nanti ketika pada hari kiamat bentuknya jin itu ya sebagaimana manusia, ya, bukan dia berbentuk api, enggak. Awal mula penciptanya memang dari api. Ya, api ketemu api ya bisa memakan, walaupun dia api tetap merasakan kepanasan. Kayak kulit ketemu kulit ditempeleng panjenengan tak gitu kan. Kan kulit ketemu kulit. Nah, tetap sakit. Makanya di dalam neraka itu ada namanya wailun, lembah. Lembah ini kalau dibuka oleh Allah, neraka itu berlindung kepada Allah, takut dimakan oleh lembah itu. Jadi neraka berlindung. Apalagi jin, iblis, setan, jemaah rahimakumullah. Jadi tetap merasakan panas, bahkan lebih dahsyat panasnya. Pak Mundri, monggo. Begitu ngerinya yang daripada neraka tersebut. Nah, itu kalau misalkan di neraka, ya, kita dalam bahasanya bahasa Jawa itu sambat. Siapa yang tidak akan ngeri dan sakitnya siksa neraka, pasti orang dalam bahasa Jawa itu sambat. Mungkin bisa. Nah, sambat, iya, mengeluh. Ada yang aduh atau ada yang mungkin ada yang hidup, ya Allah, ya Allah, ya Allah, mungkin ada. Jadi kalau misalkan ada orang yang sambatnya menyebut Allah itu, bagaimana Allah bisa mengampuni atau bisa mempercepat siksaan? Oh baik. Nah ini bagus ini. Sambatnya nyebut Allah, Allah. Orang di dalam neraka mungkin ya, tapi mereka di dalam neraka itu terutama orang beriman ya. Orang beriman yang jelas akan mendapatkan ampunan dari Allah, ya, akan mendapatkan surga jika dia ada iman walaupun hanya sebiji zarrah.
maka dia akan terus memohon kepada Allah agar Allah mengeluarkan dia dari neraka. Tapi orang-orang kafir walaupun nyebut Allah 1000 kali tetap nggak bisa keluar dari neraka. Ya, sudah telat. Ya, Allah, Allah, nggak bisa. Allah, Allah, rasakan azab neraka itu. Ya. Kalau ingin ngeluh kepada Allah, mengeluhlah di dunia. Ya, sambatlah di dunia. Ya Rabb, ampunkan dosa-dosa hamba. Kalau di akhirat nanti udah masuk neraka, Allah tidak akan keluarkan kecuali yang bersangkutan itu punya iman dan dosa-dosanya sudah dibalas oleh Allah dengan azab neraka. Ya. Jadi tidak ada orang kafir yang keluar dari neraka karena mengeluh dengan mengucapkan kata Allah, Allah itu buatan-buatan. Wallahu ta'ala alam bisawab. Insyaallah pertemuan berikutnya kita akan pindah kepada bab lain, ya. Bab yang bikin manusia masuk neraka. Apa diantaranya adalah dengki, Bapak Ibu. Jadi pertemuan berikutnya kita akan bahas tentang dengki, ya. Baik, mari sama-sama kita tutup dengan pembacaan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.